Cek. Halo? Sudah masuk, Bapak. Oke. Sudah, Bapak. Oke. Sorry ya. Nah, jadi pertama saya harus minta maaf karena kelas minggu kemarin masih belum bisa saya siapkan videonya. Harusnya ini materinya ya, peubah acak kalau minggu kemarin itu. Karena materi selanjutnya itu ya harus paham dulu terkait dengan peubah acak. Dan saya mengira UTS-nya itu masih 2 minggu lagi, bukan minggu ini. Nah, ternyata kemarin hari Senin itu pagi-pagi dapat kabar dari Pak Trasilo ternyata UTS-nya minggu depan. Nah, dan itu akhirnya terkonfirmasi dengan informasi bahwa tanggal 18 Oktober itu sudah mulai kelas hybrid ya. Nah, berarti kan UTS-nya sudah selesai. Nah, jadi karena minggu depan harus UTS, maka saya putuskan untuk materi kelas sains Kesmas yang matematika itu hanya sampai peubah acak saja ya untuk UTS-nya. Untuk materi selanjutnya kayak gampang lah nanti ya. Apakah nanti saya buatkan video atau seperti apa buat nambah wawasan kalian. Jadi tesnya di satu waktu ya, entah itu hari apa nanti kita bisa sepakati bareng. Dan kalau dari saya jenis soalnya sama seperti sebelumnya ya, multiple choice ya, dan ada isian singkat. Nah, kalau isian singkat itu harus dikasih jawabannya saja ya, nilainya berapa dari jawabannya saja. Kalau untuk waktunya biasanya kita ada 50 menit ya untuk satu standarnya 50 menit untuk satu MK itu. Kalau tidak terlalu besar bobotnya biasanya cuma 30 menit dengan 30 soal multiple choice ya. Oke, ya mungkin itu ya untuk informasi terkait dengan kelas sains Kesmas yang topik matematika dan UTS minggu depan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita ya, yaitu peubah acak. Nah, untuk memahami peubah acak ya, sebelumnya kita akan ke beberapa ilustrasi dulu nih ya. Oke, ilustrasinya adalah pelemparan sebuah koin ya. Pelemparan sebuah koin, hasil yang muncul ya, hasil yang muncul nanti pastilah kalau tidak angka ya gambar ya. Karena hanya ada dua sisi saja ya dalam sebuah koin. Nah, semisal nih X ya, saya punya X ya. X ini adalah jumlah munculnya angka pada pelemparan sebuah koin. X ini adalah jumlah munculnya angka. Ya. Nah, maka kalau maka kalau dia muncul angka, ya kita dapatkan jumlah angkanya adalah 1, jumlah kemunculan angka. Kalau yang hasilnya nanti angka. Tapi ketika kita lempar hasilnya gambar, maka tidak ada angka sama sekali. Maka hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya X ini loh, ya, hasilnya X. X ini kan adalah jumlah munculnya angka. Ketika kita lempar nanti hasilnya angka, maka hasilnya X itu nanti sama dengan 1 angka. Ya. Ketika hasilnya gambar, maka nilainya X adalah 0. Ya, karena nggak ada angka sama sekali, maka 0 jumlah angkanya. Oke. Sehingga ya kita punya X ya, kemungkinan X-nya ini hanya ada 2, yaitu 0 dan 1 saja. 0 ini saat dia itu muncul gambar. Ya. Ini muncul gambar. Dan 1 itu saat muncul angka. Ya. Nah, ini untuk pelemparan sebuah keping emas mungkin ya, harusnya bukan keping koin ya. Sebuah keping emas ya.
Bagaimana semisal kalau kita lempar 2 buah keping atau kita lempar sekeping emas tapi 2 kali gitu ya. Nah, hasilnya sudah pasti kalau tidak angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar ya. Angka pada koin pertama, angka pada koin kedua, atau angka pada pelemparan pertama, angka pada pelemparan kedua gitu ya. Angka koin pertama, gambar koin kedua, gambar koin pertama, angka koin kedua, dan semua gambar munculnya. Nah, semisal X ini dia adalah jumlah munculnya angka. Lagi-lagi X ini jumlah munculnya angka. Maka untuk hasil dari angka-angka, kita dapatkan nilai X itu sebesar berapa? 2. Ya. Karena jumlah angka yang muncul adalah 2. Ketika angka gambar, jumlah angkanya berapa? 1. Ya. Ketika gambar angka, jumlah angkanya berapa? 1 juga. Ya. Ketika gambar-gambar, jumlah angkanya dia adalah 0. Oke? Ya, ingat ya, X definisinya dia adalah jumlah munculnya angka. Maka ketika hasilnya angka-angka, maka nilai X itu sama dengan 2. Ketika angka gambar atau gambar angka, nilai X itu sama dengan 1. Dan ketika gambar-gambar, maka X itu sama dengan 0. Ya, nggak ada angkanya sama sekali. Sehingga X yang kita miliki itu sama dengan 0, 1, dan 2. 0 ini adalah kejadian ketika tidak muncul angka sama sekali, yaitu gambar-gambar. 1 ini ketika muncul satu angka, yaitu angka gambar dan gambar angka. 2 ini ketika muncul angka-angka. Ya, karena definisinya jumlah munculnya angka. Ya. Maka X ini dia hasilnya 0, 1, dan 2 pada pelemparan 2 buah koin. Nah, perhatikan bahwa peubah X memetakan setiap titik pada ruang sampel ya. Hasil di sini ini kan ruang sampel semua nih. AA, AG, GA, GG ini kan ruang sampel dari pelemparan 2 buah koin ya. Jadi peubah X ya, peubah X ini dia itu memetakan setiap ruang sampel ya, setiap kejadian pada ruang sampel ke suatu nilai tertentu. Ya, suatu nilai tertentu. Tertentu bukan tertentu nih ya. Nilainya itu adalah 2, 1, dan 0. Ya, peubah X ya. Nah, pada selanjutnya ya ini perlu kalian bisa pahami di awal nih ya bahwa X ini dia itu adalah hasil numeriknya, hasil angkanya dari sebuah kejadian. Bukan dari sebuah kejadian, dari suatu ruang sampel ya. Dari suatu ruang sampel pada percobaan tertentu, pelemparan 2 koin, 3 koin, 4 koin ya, dadu atau percobaan-percobaan yang lainnya ya, semisal pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah atau sebagainya ya. Dia ini peubah ya, namanya peubah X. Kenapa? Karena nilainya nanti bisa berubah-ubah. Hasilnya bisa 2, bisa 1, bisa 0 ya. Selanjutnya, peubah X ini disebut dengan peubah acak. Ya, kenapa kok disebut peubah acak? Karena hasil dari X ini diambil ya, dari kejadian acak. Kalau kalian melempar 2 koin, ya, melempar 2 koin, siapa yang bisa jamin hasilnya itu angka-angka? Atau hasilnya itu angka gambar? Nggak ada yang jamin kan ya, hasilnya itu apapun. Nah, maka angka-angka, ya, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, ini adalah kejadian acak. Ya. Acak. Nah, peubah X yang dibentuk dari kejadian acak, ya, itu disebut dengan peubah acak. Ya, ada yang bilang variabel acak. Ada yang bilang ya variabel acak ya, random variable. Ya. Ada yang bilang seperti itu juga. Jadi yang awalnya hanya peubah X saja menjadi peubah acak karena kejadiannya itu diambil dari kejadian yang acak, yang random, yang kita tidak bisa pastikan hasilnya. Pelemparan sebuah dadu itu kejadian yang acak juga. Ya. Peubah yang menyatakan untuk hasil dari pelemparan dadu, ya dia sebut berubah peubah acak juga. Ya. Peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang sampel ke ruang bilangan real atau ruang angka. Ya, seperti X tadi dia memetakan ruang sampel ke ruang bilangan real atau angka.
pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dengan tepat pada suatu bilangan real. Ya, jadi kalau tadi ya contoh yang tadi itu, seandainya tidak bisa memetakan semua kejadiannya, ya, nih, semisal semua kejadian hasil tidak bisa dipetakan ke dalam bilangan real, ya, semisal di sini nggak ada petanya nih, ya, maka peubah acaknya tidak berlaku, ya, dia tidak valid. Harus bisa dipetakan semua, ya, nggak bisa kalau nggak dipetakan. Setiap nilai yang mungkin diambil dari peubah acak memiliki peluang tertentu untuk muncul yang dapat diringkas dalam suatu fungsi yang disebut fungsi peluang atau sebaran peluang. Ya. Jadi kita tahu bahwa setiap ini ya percobaan nanti pasti hubungannya dengan peluang kemunculannya. Ya, peluang kemunculan pada pelemparan sebuah koin, peluang munculnya gambar berapa? Peluang munculnya angka berapa? Nah, jadi karena ada peluangnya ya pada setiap kejadian, ya nanti peubah acak X ini juga punya peluang, ya. Ini juga punya peluang. Ya. Semisal nih, peluang munculnya 2, ya. Peluang saat X sama dengan 2, ya. Berarti bahasanya ini ya peluang X sama dengan 2 pada kasus ini adalah muncul angka-angka, ya. Peluang saat X sama dengan 2 artinya munculnya hasil angka. Berapa munculnya peluang munculnya angka-angka? Yaitu 1/4. Peluang saat X sama dengan 1. Ya. Berarti munculnya angka gambar dan gambar angka. Ya. Maka dia itu sama dengan peluang angka gambar ditambah peluang gambar angka. Sama dengan 2/4. Peluang begitu juga untuk peluang X sama dengan 1. 1/4. Sorry, 0 ya. Peluang saat X sama dengan 0. Berarti munculnya gambar. Ya, jadi setiap anggota di peubah acak X, dia itu nanti akan punya peluang yang ini disebut dengan sebaran peluang. Oke, contoh yang agak rumit dikit, kita melakukan percobaan pelemparan 3 buah koin ya. X ini jumlah munculnya angka. Nah, oke. Dari sini ya X ini jumlah munculnya angka. Hasilnya kira-kira seperti ini, ada 8 hasil ya, ada 8 hasil. Pada hasil pertama ya, angka munculnya angka berapa kali? 3 kali. Berarti di sini nilainya 3. Angka-angka gambar 2 kali angkanya ya, maka dia 2. Gambar angka-angka 2 kali juga, maka nilainya 2. Angka gambar angka nilainya 2 juga. Ya. Kemudian gambar-gambar angkanya berapa? 1 ya. Maka ini nilainya 1. Begitu juga dengan gambar angka gambar dan angka gambar. Dan yang terakhir gambar di sini adalah 0 ya. Nah, kita bisa tahu di sini bahwa nilai X ya, X itu dia nilainya adalah 0, 1, 2, dan 3. 0 ini saat munculnya gambar, 1 saat munculnya satu angka ya, 3 ini. Kemudian 2 saat munculnya 2 angka ya, 3 ini. Dan 3 saat muncul ketiganya itu adalah angka. Oke? Ya, kita tahu bahwa peluang setiap hasilnya itu adalah 1/8. Peluang angka itu adalah 1/8 ya. Peluang angka gambar 1/8 dan begitu juga sampai gambar. Semua peluangnya adalah 1/8. Nah, maka peluang saat Y sama dengan 3, saat X sama dengan 3, saat X sama dengan 2, saat X sama dengan 1, dan saat X sama dengan 0, itu tinggal mengikuti saja dari ininya, besar peluangnya ya. Mana nih? Oke. Untuk X sama dengan 3, dia ya 1/8. Ya. Saat X sama dengan 2, besar peluangnya berapa? 1/8 dikali 3. Saat X sama dengan 1, besar peluangnya berapa? 1/8 kali 3. Dan saat X sama dengan 0, peluangnya berapa? 1/8. Ini, nah ya. Oke, ya begitu ya. Jadi pertama kita pelajari tentang peubah acak. Peubah acak itu apa ya barusan ya. Kemudian bagaimana menentukan peubah acak dari sebuah percobaan. Kemudian
kita tentukan peluang dari masing-masing nilai pada peubah acak tersebut. Ya. Oke, selanjutnya, oke, peubah acak dituliskan dengan huruf kapital ya. Peubah acak ini harus dituliskan dengan huruf kapital karena dia konsepnya juga sama dengan himpunan. Ya, konsepnya sama dengan himpunan. Oke, nah sebelum dilanjutkan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau belum, kita lanjutkan dengan jenis-jenis peubah acak. Ya. Barusan contoh yang saya berikan ini hanya pendahuluan untuk menggiring ya, menggiring bagaimana sih peubah acak itu ditentukan ya. Bagaimana sih peluang dari peubah acak, masing-masing peubah acak ya. Kalau kemarin kita kan hanya masih menghitung peluang dari masing-masing kejadian saja ya. Atau peluang, kalau dulu kita menghitung peluang dua angka, ya, semisal peluang 2 angka gitu kan. Nah, maka kita sudah tahu di sini adalah peluang angka-angka gambar ditambah peluang gambar angka-angka ditambah peluang angka gambar angka ya. Ya, dia peluang jumlah dari ketiga peluang itu ya. Kalau sebelumnya kita hanya tahu itu saja. Nah, saat ini ketika masuk ke dalam konsep peubah acak, di sini sudah bukan peluang 2A lagi, tapi peluang saat X sama dengan 2. Ya. Berbeda konsep, tapi cara mencarinya sebenarnya dia sama. Ya. Cara mencarinya dia sebenarnya sama. Dan dalam peubah acak, kita nggak perlu mencari satu-satu begini biasanya ya. Jadi langsung dapat ditentukan 3 ini berapa nih peluangnya, 2 ini peluangnya berapa gitu ya. 1 berapa dan 0 berapa, langsung dituliskan begitu saja. Karena nanti yang dicari biasanya lebih banyak ya, lebih yang lain lagi. Oke, jenis peubah acak. Peubah acak ini ada 2 ya jenisnya. Yang pertama itu adalah discrete dan continue ya. Discrete. Yang kedua adalah continue. Nah, apa sih peubah acak discrete dan peubah acak continue? Peubah acak discrete ya, itu adalah peubah acak yang nilai-nilainya adalah bilangan bulat, hasil penjumlahan ya. Mungkin ini bilangan cacah ya, karena kalau hasil penjumlah, oke, kita anggap bilangan bulat dulu ya. Jadi bilangan discrete, peubah acak discrete itu dia adalah hasil dari penjumlahan ya. 2 buku, 5 pengguna Facebook ya, 10 mahasiswa FKM, 3 mahasiswa perwakilan UKM. Nah, itu semua bilangannya itu bulat ya. Maksudnya bulat itu dia tidak desimal gitu ya. Nilainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, dia bilangnya bukan dalam bentuk desimal. Biasanya dari hasil penjumlahan jumlah kursi di ruang kelas A, jumlah kursi di ruang kelas B. Nggak mungkin jumlahnya itu ada desimalnya, semisal 4,2 jumlah kursinya. Nggak mungkin. Pasti bulat ya. 4, 6, atau 10 ya. Nggak mungkin ada desimalnya. Ya. Nah, yang tidak memungkinkan adanya desimal itu adalah peubah acak discrete. Ya. Contoh-contohnya munculnya angka genap pada pelemparan dadu. Jumlah ibu melahirkan setiap bulan. Jumlah gizi buruk pada suatu wilayah. Ya, semua itu tentang jumlah. Ya. Muncul angka pada pelemparan 3 buah koin. Ya, itu bilangan diskrit juga ya, peubah acak diskrit juga. Hasilnya 2, 1 dan 0. Ya. Oh, sorry 3 ya, kalau 3 ya. Ya. Dia itu diskrit ya kalau begini nih. Nah, di peubah acak diskrit ya, di peubah acak diskrit itu nilai-nilainya
dia sudah fix gitu ya. Maksudnya kita tidak mungkin menemukan angka baru di antara dua bilangan diskrit yang selisihnya itu 1 ya. Semisal nih 2 dengan 1, kita nggak mungkin menemukan angka lain 1,5, salah ya, karena dia sudah bukan diskrit, mengandung angka desimal ya. Begitu juga dengan 3 dan 2, nggak mungkin ada angka lagi ya, 2,5 atau 2,25 ya, nggak mungkin ya. Ini sudah salah karena diskrit itu dia bilangannya tidak memiliki bentuk desimal. Nah, berbeda halnya dengan diskrit, kalau kontinu dia didapat dari hasil pengukuran. Kalau mengukur sudah pasti ada desimalnya ya. Walaupun selama ini kita mungkin sering menemukan pengukuran yang nggak ada desimal, sebenarnya itu dari hasil pembulatan saja ya. Kalau semisal mau dirinci desimalnya ya pasti ada. Tinggi mahasiswa 170, nggak mesti 170 ya. Mungkin saja saat itu diukur 169,99 atau 169,97 ya. Itu kan nggak ada yang tahu detail desimalnya berapa ya. Nah, semua yang hasil pengukuran ini dia merupakan peubah acak kontinu ya. Nah, ciri utama dari peubah acak kontinu adalah kita bisa membuat nilai baru dari dua buah nilai yang saling berdekatan. Semisal dari angka 1 dan 2, kita bisa bikin nilai baru 1,5. 1,5 dengan 2, kita bisa bikin angka baru lagi 1,75. Dan terus selanjutnya ya, kita bisa bikin angka baru lagi. Kita bisa bikin angka baru lagi ya. Dari dua buah nilai, dari dua buah angka kita selalu bisa bikin angka baru ya. Sehingga untuk peubah acak kontinu dia tidak bisa didaftarkan anggotanya ya. Kalau diskrit kita bisa daftarkan anggotanya ya. Kalau diskrit kita bisa daftarkan ya enggak ya? Itu bisa. Semisal X dia sama dengan 1, 2, 5, 8 ya. Itu bisa didaftarkan anggotanya. Kalau kontinu nggak bisa didaftarkannya karena banyak banget ya. Ini saja di antara 1 dan 2 ya. Di antara 1 dan 2 kita bisa bikin banyak sekali nilai-nilai di antara nilai 1 dan 2 ya. Maka untuk membaca kontinu ya, cara penyajiannya bukan dalam pendaftaran anggotanya, tapi dalam sebuah interval ya. Semisal X di mana X kurang dari 0 kurang dari bukan gitu ya. 0 kurang dari X dan kurang dari 10 semisal. 0 kurang dari X dan kurang dari 10 ya. Dia dalam bentuk interval yang nantinya interval tersebut akan memuat semua jenis nilainya ya, semua kemungkinan angka yang bisa muncul ya. Karena dari 1 dan 2 saja ini loh ya. Dari 1 dan 2 saja ini ada banyak sekali nih angka yang bisa dibentuk gitu ya. Itu memang ciri-ciri dari peubah acak yang kontinu ya. Dia banyak sekali nilainya sampai tak terhingga ya. Kita tidak bisa daftarkan semuanya. Maka langkah terbaik adalah dengan membentuk sebuah interval. Contoh tinggi badan remaja ya. Jarak rumah ibu hamil dengan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Berat bayi yang baru lahir. Nah, itu semua hasil pengukuran dan semua yang hasil pengukuran itu masuk ke dalam peubah acak kontinu ya. Kalau kalian menemukan peubah acak yang nilainya merupakan hasil pengukuran, walaupun nilainya itu pasti, walaupun nilainya itu ini ya tepat, semisal umur deh. Umur itu umurnya 25, umurnya 26. Apa yang pas 25? Apa yang pas 26? Kan enggak. 25 lewat 1 menit, 25 lewat 1 detik. Ya, 25 itu kan hanya pembulatan saja. 25 lewat 1 bulan itu kan hanya pembulatan saja. Ya. Kita katakan 25 karena saat ini kita saat masuk tahun ke 25. Ya, bukan umur kita 25, tapi kita masuk ke tahun 25, hidup selama 25 tahun gitu ya. Dan jalan ke 26 tahun. Kalau umurnya bisa jadi 25 tahun, 3 bulan, 4 minggu, 2 hari gitu semisal ya. Kan bisa sedetail itu ya. Cuma kita selalu bulatkan. Nah, kalau kayak contoh umur ya ini termasuk dalam
bilangan kontinu ya, karena dia detail sekali ya, bisa sampai detik, mikrodetik gitu ya, sampai yang ukuran terkecil pun dia masih bisa kalau seandainya mau diukur secara detail. Beda halnya dengan jumlah ya, beda halnya dengan jumlah. 10 buku sudah pasti ada 10 buku, nggak mungkin ada kancrit tersisa satu buku kecil gitu ya, yang nggak dianggap gitu. Itu yang membedakan untuk discrete dan continue. Nah, ini nanti akhirnya akan membedakan untuk menghitung besaran peluangnya. Ya, dia akan membedakan untuk menghitung besaran peluangnya. Nah, sekarang untuk pembajak diskrit ya. Distribusi peluang dari pembajak diskrit ya, itu X, PX ya. Kita tuliskan dengan PX. PX ini disebut distribusi peluang suatu pembajak diskrit apabila untuk setiap X yang mungkin itu berlaku ini ya. PX, ini kelihatan nggak kurungnya, Rek? Ada kurung di sini kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Tidak Oh, kelihatan. nggak kelihatan ya. Oke. Ini PX ya. Sorry, bukan gitu tulisnya. Ya. Jadi PX ya, P dalam kurung X itu dikatakan distribusi peluang suatu pembajak diskrit apabila ya setiap PX ya. Nah, PX sama dengan X ya, berarti P saat pengubah acak X-nya itu sama dengan anggotanya. Contoh semisal tadi kita ini adalah X itu 5, 6, 7 semisal ya. PX ini berarti nulisnya gini, P saat X itu sama dengan 5. Ya, 5 ini anggotanya, X kecilnya adalah anggotanya. Itu sama dengan PX. Jadi kita bisa langsung tulis dia itu P kecil X ya. Ini bisa kita tulis sebagai P5. Ya. Dan yang menjadi syarat penting itu adalah dua ini ya, nilai peluang ya itu tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Dan jumlah semua peluang ya, semua peluang X pada titik X ya. Jadi semua peluang ini PX dalam contoh ini ya P5 ditambah P6 ditambah P7 itu harus sama dengan 1 ya. Maka PX ini adalah distribusi peluang untuk pengubah acak diskrit. Contohnya, X munculnya gambar pada pelemparan 2 buah koin. Ya. Nah, kita tahu hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar gitu ya. Muncul gambar kan pada angka, pada pelemparan 2 buah koin. Saat munculnya angka-angka, X sama dengan 0 karena nggak ada gambar sama sekali. Ya. Saat munculnya angka gambar, dia X-nya sama dengan 1 karena ada 1 gambar saja. Ya. Dan begitu juga gambar angka 1. Ya. Hanya ada 1 gambar dan saat gambar-gambar dia ada 2 X-nya. Nah, kita bisa hitung peluangnya. PX sama dengan 0. Ya. Ini bisa kita tulis sebagai P0. Ya. P-nya P kecil. Ya. PX sama dengan 0 itu sama dengan 1/4. Dapat dari mana? Ini ya. Jumlah ininya 1 ya kan? Kemudian ada berapa kejadian? Ada 4 kejadian. Ya. Sama dengan 1/4. Saat PX sama dengan 1, itu berarti peluang AG ditambah peluang GA. Ya, 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Peluang G ya, itu sama dengan saat PX sama dengan 2, sama dengan 1/4. Nah, kita bisa lihat di sini semua peluangnya, ya, semua peluang di dalamnya itu tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Maka syarat pertama terpenuhi. Sekarang kalau kita jumlahkan semuanya, ya, berarti di sini itu adalah sigma PX, ya, itu sama dengan peluang 2 ditambah peluang 1 ditambah peluang 0. Ya. Sama dengan tadi 2 ini 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Ya, maka syarat yang kedua juga terpenuhi. Ya. Maka kita bisa katakan bahwa PX ini ya, pengubah acak X ini dia adalah PX dari pengubah acak X ini ya. PX ini adalah distribusi dari pengubah distribusi peluang. Pengubah X ya, pengubah acak X. Ya.
Dua ini harus terpenuhi. Semisal nanti ada distribusi lain ya yang tidak memenuhi salah satu syarat ini ya. Semisal di sini ini bukan 1/4 ya. Tapi di sini semisal 5/4 gitu ya. Berarti kan ada satu yang nilai peluangnya adalah lebih dari 1. Maka dia sudah bukan merupakan distribusi peluang ya. Nah, dari distribusi peluang kita bisa menghitung namanya distribusi kumulatif ya. Dari distribusi kumulatif itu simbolnya adalah F ya. Fx ya. Saat F sama Fx itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan X ya. Semisal pada kasus tadi saya minta F1 berarti dia sama dengan peluang saat X kurang dari sama dengan 1. Berapa saja saat X kurang dari sama dengan 1? Saat X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 0 ya kan? Karena tadi ada 0, ada yang 1 ya. Kalau kita lihat tadi, nah ini kan ya ada yang 0, ada yang 1. Oke? Semisal kalau saya punya nilai lain nih, semisal saya punya X-nya sekarang dia adalah 2, 3, 5, 7 semisal ya. Maka saat saya cari F5 itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 5 ya, berarti dia sama dengan peluang X sama dengan 5 ditambah peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 2 ya. Nggak harus urut ya. Lihat anggota-anggota yang ada. Kita nggak perlu sampai 0 karena nggak ada nih untuk 0. Begitu juga untuk 1. Ya. Contohnya pada pelemparan gambar, pada pelemparan 2 koin ya, munculnya gambar Fx ya di sini. Di sini itu adalah F0. F0. Ya. Berarti dia saat Px kurang dari sama dengan 0. Ya, yang kurang dari sama dengan 0 hanya 0 saja ya, berarti Px sama dengan 0 saja. Nggak ada yang kurang dari 0. Kemudian di sini 3/4 itu adalah F1. Ya, 4/4 di sini adalah F2 ya. Nggak terlalu rumit ya kalau untuk distribusi kumulatif. Yang mungkin kalian perlu sedikit effort di sini adalah untuk menghitung nilai harapan dan varians ya pada slide selanjutnya. Sebelum saya lanjutkan, silakan jika ada yang ditanyakan. Oke, masih belum? Kalau begitu kita lanjutkan ke nilai harapan. Ya. Nilai harapan ya dari suatu peubah acak itu sama dengan nilai rata-rata terbobotinya. Ya. Nilai harapan itu simbolnya adalah E. Ya. E dalam kurung X itu artinya adalah nilai harapan dari X. Harusnya X besar nih ya, bukan X kecil. Nilai harapan dari X. Ya. Maksudnya nilai harapan dari peubah acak X. Ya. X-nya harus besar. Oke. Nah, untuk nilai harapan kalian bisa langsung lihat ke sini saja ya. Nah, ini saja nih. Nah, dia sama dengan jumlah dari X ya. Jumlah dari X ini anggota dari peubah acak X dikalikan dengan peluang dari X tersebut. Ya. Dia adalah X ya dikalikan dengan peluang dari X tadi. Oke? Contohnya ya. Contohnya ini ya, X munculnya gambar. Oke? Nah, tadi ya nilai harapan X ya itu sama dengan jumlah ya sigma X
dikalikan dengan PX. Oke. X ini adalah nih ya. PX adalah peluang saat X sama dengan X ya. Nah, sekarang kita hitung nih. Peluang saat X sama dengan 0 itu sama dengan 1/4. Peluang saat X sama dengan 1 dia 2/4. Peluang saat X sama dengan 2 ya dia sama dengan 1/4. Oke. Nah, nilai harapan X di sini ya itu sama dengan 0 dikali dengan peluangnya 0. Peluangnya 0 berapa? 1/4 ditambah 1. Peluangnya 1 berapa? Sorry, bukan ditambah, dikali ya. Peluangnya 1 berapa? 2/4 kali 2/4. Ditambah 2 dikali peluangnya 2 berapa? 1/4. Ya. Sama dengan 1. Ya. Ini untuk kasus kecil. Nanti untuk kasus yang lebih besar ya lebih banyak lagi ya untuk perkaliannya. Nah, sehingga untuk mencari nilai harapan ya nanti juga adanya namanya varians. Saya sarankan kalian membuat tabel seperti ini ya. Bikin daftar hasilnya, bikin X-nya ya, X-nya mana saja, kemudian hasil mana yang dia itu terpetakan ke X ya. Kemudian berapa peluang pada masing-masing X. Nah, setelah itu kita bisa cari nih ya. X kali PX ya di kolom selanjutnya, X kali PX. Nah, dia itu adalah 0 dikali dengan 1/4. Hasilnya 0. Untuk di sini 1 dikali 2/4. Hasilnya 2/4. Yang di sel selanjutnya 2 dikali 1/4 sama dengan 2/4. Nah, nilai harapan selanjutnya kalian bisa dapatkan dengan menjumlahkan semua nilai pada kolom X kali PX. Tinggal kalian jumlahkan saja ini. Hasilnya akan sama dengan nilai harapan. Ya. Oke, sampai di sini silakan jika ada yang ditanyakan. Adelia, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Nilai harapan di contoh yang ini kan sama dengan 1, Pak. Apakah itu harus sama dengan 1? Atau boleh lebih atau boleh kurang? Oke, untuk nilai harapannya bervariasi ya. Jadi nilai harapan itu nggak ada ketentuan. Apakah harus 1, 2, 3, 4, bisa jadi desimal. Kalau kurang dari 0, enggak ya. Kalau kurang dari 0 mungkin ya. Kalau kurang dari 0 saya rasa enggak. Kalau ada yang kurang dari 0, mungkin saya yang salah ya. Kalau nilai varians, ya kalau varians dia harusnya enggak kurang dari 0 juga ya. Varians itu dia nilainya juga dari 0 sampai tak hingga ya, varians itu ya. 0 sampai tak hingga. Kalau rata-rata masih nilai harapan masih mungkin negatif ya, tapi dalam kasus ini kita nggak akan contohkan yang negatif ya, kita nggak akan pakai negatif karena tergantung datanya. Kalau rata-rata itu ya, nilai harapan itu. Oke, terima kasih Mbak Adelia. Ada lagi, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita coba ya. Apakah kalian cukup memahami atau tidak? Nah, nih ya. Cari nilai harapannya ya, varians nanti belakangan aja. Ya, dalam kasus ini ya, ini adalah jumlah kelahiran bayi dengan berat badan rendah setiap bulannya. Pada bulan 1 yaitu Januari, jumlah lahirnya adalah 2. Pada bulan kedua jumlah lahirnya 3. Pada bulan ketiga jumlah lahir berat badan bayi lahir rendah dia 3 dan seterusnya sampai bulan 12. Nah, kita anggap peluang setiap bulannya itu adalah 1/2. Kita akan cari nilai harapan dari Y. Berapakah Y? Ya, di mana Y adalah jumlah kelahiran bayi dengan berat badan rendah setiap bulannya. Oke. Cara mengerjakannya, pertama kalian urutkan dulu nih jumlahnya. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah jumlah yang sudah terurutkan. Ya. Ini yang jumlahnya 2, 2, 2 gitu kan. Ini yang jumlahnya 3,
4 dan seterusnya sampai 6. Ya, bulannya bisa tidak diperhatikan sekarang. Nah, Y ini kan adalah jumlah kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Berarti nilai Y adalah jumlahnya. Ya, berapa nilainya? 2 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya carilah nilai harapan dari Y. Oke, saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Kita akan bahas di jam 17:15. Saya persilakan. Kalau mau tanya di kolom chat ya. Satu. Satu nggak sih?
Oke, sepertinya sudah bersemangat sekali ya mau menjawab. Ada 10 mahasiswa yang raise hand. Saya coba ke Mbak Farah dulu nih. Berapa jawabannya Mbak Farah? Jawabannya 44/12, Pak. Tapi jika disederhanakan jadi 11/3. 44 per 11. Per 12, Pak. Per 12. Oke, kemudian Mbak Windu berapa jawabannya? Sama seperti Farah, Pak. Sama, oke. Kemudian Mbak Silmiatur. Sama, Bapak, 44/12. Oke. Mbak Adela sama? Iya Pak, sama di jumlah 44/12. Mbak Cahyani? Enggak, Bapak. Sama, 44/12. Oke. Kok kompakan ini? Mbak Yasina? Ya Pak, sama. Karena menurut saya jawabannya memang 44/12, Pak. Oh, ini yakin, aku yakin ini ya. Oke, Mbak Rizdania. 44/12, Pak. Sama kayak teman-teman. 12. Oke. Yang lainnya sama, Mbak Wahyu, Cynthia, Ira, Cantika? Enggak, Bapak, sama. Oke. Bentar ya. Oke, ya kita coba lihat ya. 44/12 ya. Nah, untuk mengerjakan ini, kunci pertama itu kalian harus bisa menentukan Y-nya, ya, anggota dari Y-nya dulu. Berapa anggota dari Y-nya? Setelah kalian dapatkan anggota dari Y-nya, kemudian cari peluangnya, ya. Itu penting banget ya. Setelah dapat Y-nya, cari peluangnya. Nah, setelah dapat peluangnya, baru nanti kalian bisa hitung nilai-nilai lainnya. Nilai frekuensi kumulatifnya, nilai harapannya, ya, ataupun nilai variansnya. Ya, oke. Nih ya. Nah, ditulis dulu ya Y-nya dan peluangnya. Kalau nilai frekuensi kumulatifnya itu opsional saja ya. Kalian bisa tulis, bisa juga tidak tulis ya. Kalian bisa tulis maupun tidak. Oke. Nah, setelah itu baru cari nilai harapannya ya. Nah, dalam tabel ya kira-kira seperti ini ya. Kita sudah dapat kolom Y kali P peluang Y sama dengan, ini harusnya P besar nih ya. Kalau nulisnya seperti ini, P-nya itu harus besar.
P-nya itu harus besar. Oke. Nah, ini ketika dijumlah hasilnya adalah 3,667, yang mana ini sama seperti 44 per 12. Nah, nanti kalau dalam kuis, kalian harus jawabnya dalam bentuk ini ya, bilangan desimal ya, bukan dalam bentuk pecahan seperti itu. Dan gunakan 3 angka di belakang koma ya. Saya selalu gunakan 3 angka di belakang koma. Oke, sebelum kita masuk ke varians, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke varians ya. Nah, varians ya dalam distribusi, dalam peubah acak itu dia tinggal nambahin aja ya. Nilai harapan, oke ini varians nih. Nah, ya, kalau mencari varians, kalian akan lebih mudah saat sudah mendapatkan nilai harapan. Ya. Nilai varians itu sama dengan, ya, varians itu simbolnya sigma kuadrat. Ya. Sigma kuadrat ini sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X ya, yang dikuadratkan. Nah, kalau nilai harapan X tadi kan kita sudah ketemu kan, tinggal dikuadratkan saja. Selanjutnya tinggal nilai harapan X kuadrat. Bagaimana cara mencari nilai harapan X kuadrat? Ya, kalau kita tahu tadi nilai harapan X ya, itu sama dengan X dikali dengan PX, ya, maka nilai harapan X kuadrat itu sama dengan sigma X kuadrat dikali dengan PX. Ya, hanya X-nya sini saja yang berubah, X kuadrat. Ya, peluangnya dia tidak berubah. Oke. Nah, pada soal sebelumnya, kita juga bisa dapatkan variansnya tinggal menambahkan satu perhitungan lagi. Ya. Oke, ada standar deviasi juga ya. Untuk standar deviasi itu adalah sigma saja, ya, tidak ada kuadrat. Maka dia sama dengan akar kuadrat dari varians. Ya. Nah, maka untuk soal tadi kita tinggal tambahkan satu kolom saja nih, ya, yaitu perkalian dari Y kuadrat dikalikan dengan peluang Y sama dengan Y, ya, dikalikan dengan peluangnya. Ya, Y kuadrat dikalikan dengan peluangnya. Nah, hasilnya nanti tinggal kita kurangi saja ya. Kira-kira nanti kalau kalian cari sebesar 1,556 ya, 556. Di mana ini didapat dari harapan dari X kuadrat dikurangi dengan nilai harapan X ya, yang dikuadratkan. Oke. Nah, itu untuk distribusi peubah acak diskrit ya, untuk peluang dari distribusi peubah acak diskrit. Oke, ini yang tadi. Sekarang untuk peubah acak kontinu. Nah, ingat tadi untuk peubah acak kontinu ya, datanya itu harus kita definisikan dalam bentuk interval. Semisal X dia adalah peubah acak kontinu ya. Maka X ini dalam bentuk interval, semisal 0 kurang dari X kurang dari 3. Ya, semisal begitu. Ya, dia harus dengan bentuk interval. Nah, karena dalam bentuk interval, kita nggak mungkin ya mencari perhitungan peluangnya sama seperti tadi. Nggak mungkin kita cari satu-satu. Peluang X sama dengan 0,1 ditambah peluang X sama dengan 0,01 ya. Nggak mungkin karena akan ada banyak sekali ini ya. Akan banyak sekali ya hasilnya. Nah, sehingga untuk peubah acak kontinu ya, untuk mencari nilai peluangnya kita menggunakan konsep integral ya. Kita cari luas daerah pada interval tersebut, pada selang tersebut ya. Nah, kalau tadi PX itu sama dengan PX sama dengan X itu dia dengan PX kecil ya. Kalau PX ya pada peubah acak kontinu dia adalah integral ya, integral dari fungsi
X. Nah, kalau distribusi Pubacak kontinu biasanya dalam bentuk fungsi ya untuk ininya, formulanya. Ya, kalau diskrit tadi kita bisa daftarkan anggotanya satu-satu ya. 0, 1, 2. Nah, kalau kontinu dia fungsi ya ininya. Sama ya, integral dari fungsi tersebut itu tidak mungkin lebih dari 1 dan kurang dari 0. Ya. Ya, integral dari interval tersebut tidak mungkin lebih dari 1 atau kurang dari 0 ya. 0 kurang dari sama dengan integral gitu ya, fx dx ya. Nggak mungkin dia lebih dari 1. Ya, sama halnya seperti tadi, px tidak mungkin lebih dari 1. Ini sepertinya saya lupa tuliskan ya, untuk itu ya. Oke, contohnya ya, semisal saya punya dua fungsi ya. Fungsi fx dia sama dengan 2/3x dikurangi 2/9x kuadrat. Dia untuk interval 0 sampai 3 ya. Fx sama dengan 0 untuk interval lainnya. Oke. Nah, bagaimana cara mencari semisal jadi kalau dalam kasus ini biasanya ditanyakan langsung gitu ya, berapa peluang, semisal dalam kasus ini peluang 1 kurang dari x kurang dari 3 ya, maka kita tinggal cari integral ya 1/3 dari fx dx ya. Tinggal seperti itu ya peluangnya. Kalau tadi kita masih dalam itu ya satuan ya, px sama dengan 1 gitu ya, dia masih diskrit gitu ya. Kalau ini sudah dalam bentuk interval. Oke, ya seperti ini ya. Peluang A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B, itu sama dengan integral A sampai B ya, fx dx. Oke. Nah, untuk nilai harapan dan variansnya secara konsep dia sama ya, secara konsep dia itu sama dengan pembacak diskrit ya, hanya saja kalau pembacak diskrit dia menggunakan penjumlahan ya, sigma, kalau pembacak kontinu dia menggunakan integral. Oke, ini lagi adzan, kita break sebentar ya, sekitar 5 menit ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, contohnya ya. Pada kasus tadi ya, fx dia 2/3x dikurang 2/9x kuadrat. Untuk x dia itu lebih dari 0 dan kurang dari 3. Selain itu, fx dia sama dengan 0 ya. Nah, nilai harapan ya kita tinggal langsung masukkan ya x ya, nilai harapan x itu sama dengan integral ya. Integral dari x dikalikan dengan fx-nya. Ya, dikalikan dengan fx-nya. Nah, sebenarnya nilai ya, sebenarnya itu dia itu ada nilai integralnya bukan dari 0 sampai 3 ya, tapi dia itu harusnya nilai harapan x itu dia nilai harapan dia integralnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga untuk x kali dengan fx dx. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Karena integral ya dari negatif tak hingga sampai 0 x kali fx ya dx ini sama dengan 0 ya, fx-nya kan 0 ya. Selain interval ini dia fx-nya sama dengan 0, maka integralnya pun 0 ya. Ditambah integral 0 sampai 3 x kali fx ya dx ditambah integral dari 3 sampai tak hingga ya. Ini pun dia nilainya 0 ya. Ini nilainya dia 0 ya. Untuk x yang lebih kecil dari 0 dan x lebih besar dari 3, dia nilainya sama dengan 0. Maka di sini ini habis ya. Ini habis, tersisa yang integral 0 sampai 3 x kali fx saja. Ya, jadi seperti itu. Nah, kadang baca kontinu dia fungsinya nggak cuma 2 gini, bisa jadi 3 ya. Ada fx lain. Fx lain dia untuk interval semisal dari 3 sampai 5 ya. Dia ada fungsinya sendiri, maka nanti kalian tambahkan saja ya, karena konsepnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Kalian tinggal bikin saja partisi ya, partisi dari integral-integralnya itu tadi. Berarti nanti ketambahan di sini bukan begini lagi dia ya, ada ketambahan integral dari 3 sampai 5 x kali fx ya, dx, di mana fx ini dia fungsinya adalah pada interval tersebut ya. Dia harus begitu. Baru ditambah dengan integral 5 sampai tak hingga x fx dx. Nah, sakjane itu kayak gini dia, di mana ini sama dengan 0. Sakjane itu begini ya. Tapi kita bisa langsung hilangkan ini ya, kita bisa langsung hilangkan. Tinggal tersisa integral pada fungsi yang intervalnya dia tidak sama dengan 0 ya. Ini enggak usah. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, tinggal dihasilin setelah dikalikan ya, kemudian tinggal diintegralkan saja. Hasilnya sama dengan 1,5. Nah, kemudian kalau untuk mencari nilai variansnya ya, varians harus ingat ya. Varians ya, itu sama dengan varians x sama dengan sigma kuadrat ya, sama dengan nilai harapan dari x kuadrat dikurangi dengan nilai harapan x yang dikuadratkan ya. Yang kita butuhkan tinggal nilai harapan dari x kuadrat saja. Kalau nilai harapan x kuadrat kan bisa didapatkan, sudah ada nih kan ya, nilai harapan x. Tinggal nilai harapan x kuadrat. Ya, sama saja ya. Nilai harapan x kuadrat itu sama dengan integral ya, tak hingga sampai tak hingga x kuadrat dikali dengan fx dx. Kemudian tinggal dicari integralnya. Oke, seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Pak, cepat sekali materinya. Ya, semakin cepat selesai juga ya. Maksud saya sebenarnya ini kan gampang. Maksudnya gampangnya itu karena kalian cukup melihat kontinu dengan diskritnya saja. Nilai harapan,
dan varians nanti itu sama semua konsepnya. Tinggal kalau untuk discrete dia adalah penjumlahan ya. Kalau continue dia dari hasil integral. Ya, nilai harapannya atau nilai peluangnya kita dapat dari integral. Hanya ganti itu saja, integral dan sigma ya. Integral sigma. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk ini ya, yang ngerasa nilai kemarin sudah saya sampaikan ke KMK, hari ini terakhir, yang ngerasa nilai pada saat kuis kombinatorika kemarin menjawab dengan jawaban yang benar, cuma karena ada tambahan informasi-informasi lain seperti kombinasinya dan sebagainya, bisa menuliskan, mengisi form ya, form yang sudah saya siapkan. Maksimal hari ini agar saya bisa segera mengkoreksi ke bagian-bagian yang harus diubah-ubah itu tadi ya, harus dibenahi. Nanti minggu ini akan ada remedi untuk 3 topik ya, himpunan, kemudian kombinatorik dan peluang ya, remedi untuk itu. Untuk pembaca kontinu saya masih belum pikirkan kuisnya bagaimana. Tapi kalau seandainya tidak ada kuis, akan saya berikan latihan agar kalian bisa latihan dulu sebelum UTS. Oke, nggak ada pertanyaan lagi, Mbak Neni? Mbak Elsafira, silakan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak, boleh melihat slide yang variance tadi, soalnya saya ada yang belum kecatat. Oke, untuk variance sama ya, kalau variance-nya sebenarnya ya. Dengan variance pada pembaca kontinu dengan pembaca diskrit sama saja ya. Formula mendapatkannya, tinggal ininya saja ya, nilai harapannya, cara mencari nilai harapannya saja yang berbeda. X ini bukan nilai dari X nih harusnya, ini sepertinya saya copy paste dari yang diskrit tadi itu ya. Saya copy paste dari yang diskrit tadi, jadi masih cantol itunya X-nya, keterangannya begitu. Oke, untuk kelas minggu kemarin kita tidak perlu siapkan pengganti ya. Karena saya kira itu tadi ya, minggu depan ini masih ada kelas ya. Jadi saya kalau semisal nanti nggak sempat bikin video ya tak kasih taruh minggu depan saja deh, biar dapat semua. Jadi nggak perlu review, tinggal UTS setelah minggu depan. Tapi ternyata minggu depan sudah UTS ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, oh ada ya, Mbak Salvinia, silahkan Mbak Salvinia. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk bertanya, untuk yang remedi itu untuk yang nilai berapa nggih, Pak? Untuk remedi itu di bawah 60 ya yang diwajibkan. Nanti baik. Saya inikan deh, plotkan deh nama-namanya, siapa saja yang wajib remedi, siapa saja yang tidak wajib ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi? Mbak Elsafira lagi, silakan. Bapak maaf, terima kasih. Berkaitan sama Salvinia tadi, untuk remedinya itu per subbab atau itu digabung semua nggak Pak? Digabung. Digabung semua. Iya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Soalnya ini ya, sebagian beda, sebagian ada yang sama ya dengan yang kemarin. Jadi kalian bisa pelajari lagi yang kemarin. Dan yang beda tentunya untuk nih ya, apa namanya, biar enggak nilainya nanti terlalu aneh ya. Biar nilainya enggak terlalu aneh.
Oke, ya begitu. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan minggu ini, hari ini. Ya. Saya akhiri dahulu. Kita ketemu lagi minggu depan dengan UTS ya, insya Allah ya. Nanti akan dikabari lebih lanjut lewat KMK. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Juga. Saya tutup dulu ya.